Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti satu perahu untuk pergi menangkap ikan dengan cara menggunakan jaring yang kami biasa sebut dengan metode menggai. Jadi kami hari ini mempersiapkan dulu peralatannya, kebutuhannya, kemudian kita naik ke perahu. Setelah naik ke perahu, kita kemudian melanjutkan perjalanan dari daratan Turungan Beru menuju ke laut, teman-teman. Rencana kami 2 hari di sana dan semoga kami dapat yang banyak. Ya, kami mulai pekerjaan pada subuh. Jadi sebelum kita menebar jaring ada 2 orang yang turun untuk meninjau lokasi. Setelah lokasinya sudah ditentukan, maka kita akan menebar jaring dengan posisi melingkar, teman-teman. Pagi-pagi buta begini adalah tempat yang cocok untuk menangkap ikan karena ikannya biasanya yang ikan jenis-jenis yang biasanya berenang di permukaan itu akan mudah tertangkap, teman-teman, karena ini masih gelap. Saya bertugas untuk menarik pelampun ya, karena ini sudah sampai modern. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menarik jaring ini, teman-teman. Tentunya sekarang sudah menggunakan mesin untuk menarik pemberatnya. Beda dengan zaman dulu ya, kita menggunakan tenaga manusia untuk menariknya, teman-teman. By the way, awak di sini tuh sekitar 10 orang, dan untuk memasang jaring seperti ini kita harus nunggu sore atau pagi. Jadi kita ngikat perahu kita di rumpon untuk menunggu ikannya datang, karena ikan-ikan kecil itu dia akan berdameran di sekitar rumpun, teman-teman, karena di situ banyak ikan kecil. Jadi ikan-ikan besar juga kadang ikut terjaring oleh kami karena tertarik dengan ikan-ikan yang kecilnya itu. Sembari melihat matahari yang semakin tinggi, saya masih sibuk dengan menarik jaring ini karena semua jaring belum naik, karena kita mau lihat ikan apa saja sih yang kita mau dapat hari ini. Sebenarnya ini bukan musim, tapi ya kita bertarung saja. Terkadang kita harus bertarung untuk mengetahui hasil terakhirnya, teman-teman. Sekarang matahari sudah meninggi dan nampak indah dipandang mata, teman-teman. Dan kami masih sibuk bekerja untuk melihat hasil terakhir yang kami dapat. Ini adalah ikan-ikan yang sudah naik ke perahu, dan kayaknya sih kurang ya pendapat kita hari ini, karena dilihat jaringnya sudah dekat tapi ikannya belum kelihatan dan jelas. Kayaknya sih begitu banyak penghasilan hari ini. Kembali rompon ke tali yang telah dibuat. Jadi talinya itu sekitar 40 roll ya, menuju ke dasar laut. Jadi romponnya diikat kembali. Setelah itu kita berpindah ke rompon baru
Dan sembari saya menyortir ikan di atas perahu, tergantung ukuran dan jenis ikannya. Hasil yang kita dapatkan hari ini memang cukup sedikit dan tidak banyak. Dan hari kedua pun sama, tidak banyak, tapi setidaknya lebih banyak daripada hari kemarin. Ya, ini cukup memukul saya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, teman-teman. Tapi ya, namanya kita harus bertaruh. Kita tidak tahu menang atau kalah kalau kita tidak mencobanya. Tak apa-apa, lain kali pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Tapi kalau selagi kita masih ada peluang, mari kita manfaatkan peluang itu. Dan pekerjaan yang terberat menurut saya itu menarik jaring, karena tangan saya melepuh gara-gara menarik jaring. Mungkin karena pertama kali saya menarik jaring, ataukah memang belum terbiasa bekerja seperti ini. Tapi harus tetap semangat. Optimis dari anak muda. Lumayan. Karena yang naik ikan kali ini adalah ikan kecil, jadi menyortirnya butuh waktu lama karena ukuran ikan yang cukup kecil, teman-teman. Beda kalau ikannya besar, menyortirnya juga membutuhkan waktu yang cukup singkat. Dan sekarang kita mau pulang dulu ke Bira. Setelah itu kita jual hasil dari kita tangkap ikan hari ini, dan saya lanjut pulang ke rumah. Dan suasana laut saat ini tuh cukup tenang, nggak terlalu berombak besar, jadi cukup santai buat saya yang sudah beberapa kali keluar untuk melaut. Dan ini menurut saya cuaca cukup mendukung dan ombak cukup tenang. Ditambah lagi kapalnya ini besar, jadi ya ombak yang agak-agak gede dikit tidak membuat kapal ini bergoyang terlalu kuat, tidak seperti kapal kecil. Loka. Sembari kapal perlahan bergerak menuju pelabuhan Bira untuk menepi dan menjual hasil hari ini, saya mengisi waktu dengan menyampaikan ikan jenis dan ukurannya, kemudian menaruh ke tempat yang telah dibutuhkan dan menikmati pemandangan indah di perjalanan menuju Bira. Ya, so ini adalah hasil kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapat update terbaru dari saya.
Ya, jika kalian punya keluarga, pekerjaannya pelaut atau apapun itu, kalian jangan pernah menganggap pekerjaan itu rendah, seperti pekerjaan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Soalnya perjuangan yang mereka lakukan untuk menghidupi kalian itu sangat luar biasa, terutama orang tua kalian. Itu perjuangan mereka cukup berat untuk menghidupi kalian. Dan kita sebagai anak kadang-kadang seenaknya saja minta uang kepada orang tua dan kadang-kadang menangis karena kita mungkin belum tahu perjuangan mencari uang itu seperti apa beratnya. Seperti apa yang saya lakukan saat ini, di mana hasil dan jerih payah yang saya lakukan tidak sebanding dengan hasil yang kami dapat hari ini. Ikan yang kami dapat ini cukup jauh dari kata cukup sebenarnya, sedikit sekali. Ya, mengingat ini memang bukan musim, tapi ingat, kalau kita berdiam, kita tidak bisa mendapatkan apapun. Ya, kalau kita hanya bermimpi saja, kita tidak bisa mendapatkan apapun. Yang paling penting dalam hidup itu berjuang dan melakukan apa yang kita inginkan. Karena ingat teman-teman, tujuan kalian hidup itu harus jelas. Karena kalau tujuan hidup kalian jelas, kalian bisa lebih kuat untuk menjalani hidup ini. Contoh, ada seorang sepupu saya yang ingin menjadi tentara angkatan darat, nggak lulus, mendaftar polisi nggak lulus, pada akhirnya dia lulus di angkatan udara. Setelah sekian kali mendaftar, dan itu mendaftarnya nggak bilang-bilang ke orang tuanya, dia hanya bilang ke orang tuanya dia lulus. Orang tuanya nggak tahu lulus apa, ternyata anaknya lulus tentara, teman-teman. Dan itu adalah cara yang bagus. Kenapa? Kita nggak perlu heboh kalau kita ingin menggapai sesuatu hal, nggak perlu menceritakannya kepada orang-orang. Cukup kita berjuang dan berusaha agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, buat orang-orang kaget di sekitar kita. Biarlah orang mengucilkan kita karena kita miskin, atau apalah karena kita bodoh atau apalah. Tapi intinya kamu harus konsisten untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Ingat, konsisten, jangan pernah mundur, ya. Karena mundur itu, ya boleh kalian mundur mungkin untuk mengatur strategi, lalu maju lagi. Jangan kalian mundur seterusnya. Mundurlah untuk mengatur strategi atau menyusun bekal untuk bisa maju lagi. Karena sesungguhnya dalam peperangan, orang yang cerdas adalah mundur ketika melihat terdesak dan mengatur strategi dan maju untuk menyerang, mengubah strategi baru agar dia bisa menang. Bukan maju terus pada saat dia terdesak, karena itu bisa membuatnya kalah di tengah jalan. Ingat, mundur perlu, tapi untuk mengatur strategi, kemudian maju, dan pasti kalian bisa menang. Karena sesungguhnya semua yang kebetulan itu karena kita punya niat untuk mendapatkan yang kebetulan itu. Karena tidak ada yang kebetulan kalau kalian memang berusaha untuk mencarinya. Tapi kebetulan itu tidak akan pernah ada tapi kalau kalian tidak pernah berusaha untuk mencarinya. Balik lagi, peluang selalu ada bagi orang yang mau berusaha. Oke guys, see you in the next time video. Jangan lupa like, share, atau subscribe. Bye bye.